Oke, balik lagi bersama saya IKD Aditya Arimbawa. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara menghitung ataupun menganalisis data menggunakan statistik deskriptif yang meliputi atau mencakup ukuran pemusatan data, tabel distribusi normal, pembuatan histogram, kurva normal, dan juga sebaran data. Oke, jadi saya sudah menyiapkan data, yaitu data jumlah siswa berprestasi pada setiap desa di Kabupaten Badung di tahun 2020. Untuk jumlah data sendiri yaitu berjumlah 40 data, bisa kita lihat. Oke, untuk step selanjutnya yaitu kita harus memastikan terlebih dahulu pada laptop teman-teman sudah terinstall data analisis, dan untuk mengeceknya kita harus klik data terlebih dahulu, dan pada pojok kanan layar laptop teman-teman sudah terdapat menu data analisis, dan jika belum kita harus install terlebih dahulu. Cara menginstal data analisis yaitu kita klik file, kemudian kita klik option, maka akan muncul format seperti pada layar. Selanjutnya kita klik menu add-ins dan muncul seperti ini, dan di manage ini kita masukkan atau menginput Excel add-ins, kemudian klik go, dan pada layar akan muncul format seperti ini. Untuk mengaktifkan ataupun menginstal data analisis, kita harus mencentang analysis toolpath. Setelah kita centang, kita bisa klik OK, dan kita pastikan kembali apakah data analisis sudah terdapat ataupun terinstall pada laptop kita. Caranya yaitu kita klik data, kemudian pada pojok kanan atas apakah sudah terdapat menu data analisis. Jika sudah, kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Oke, jadi saya sudah menyiapkan data, yaitu data jumlah siswa berprestasi pada setiap desa di Kabupaten Badung di tahun 2020. Jadi yang pertama kita akan menentukan rata-ratanya. Untuk rumus rata yaitu kita ketik dulu sama dengan, kemudian kita masukkan rumus atau formula average, kemudian kita drag seluruh data mulai dari data yang pertama hingga data terakhir yaitu data 40, kemudian ketik kurung tutup, kemudian tekan enter, maka sudah kita dapatkan nilai dari rata data. Selanjutnya yang kedua yaitu kita menentukan median. Caranya yaitu kita ketik dulu sama dengan, kemudian kita masukkan rumus atau formula yaitu median, klik 2 kali, kemudian kita drag kembali data-data keseluruhannya. Oke, kemudian ketik kurung tutup, kemudian tekan enter, maka sudah kita dapatkan kembali nilai mediannya. Yang ketiga yaitu kita menentukan nilai bonus. Caranya yaitu kita ketik dulu sama dengan, kemudian masukkan mod, klik 2 kali, kemudian drag kembali ke keseluruhan data. Oke, jika sudah, ketik kurung tutup, kemudian tekan enter, maka sudah kita dapatkan nilai bonus. Dan selanjutnya kita akan menentukan jumlah kelas. Untuk menentukan jumlah kelas menggunakan rumus Stargest yang ada di atas tabel yang ini. Oke, kita ketik dulu sama dengan, kemudian kita masukkan rumusnya 1 plus 3,322 dikali dengan log basisnya 10 dikali dengan n. N yang dimaksudkan sini adalah jumlah dari data. Untuk jumlah data ini adalah 40. Maka dari itu kita ganti n menjadi data 40. Oke. Kemudian kurung tutup, kemudian tekan enter. Maka sudah kita dapatkan jumlah kelasnya. Selanjutnya kita akan menentukan data minimal. Cara untuk menentukan data minimal yaitu ketik sama dengan, masukkan rumus atau formula min,
tekan 2 kali, kemudian drag keseluruhan data sampai akhir, sampai 40. Oke, kemudian kita ketik kurung tutup, kemudian tekan enter. Maka sudah kita dapatkan data minimalnya. Kemudian kita mencari data maksimum. Caranya itu sama, ketik sama dengan terlebih dahulu, kemudian masukkan rumus atau formula max, kemudian drag keseluruhan data. Oke, jika sudah, kita ketik kurung tutup, kemudian tekan enter. Selanjutnya kita diminta untuk mencari panjang kelas. Untuk rumus panjang kelas sendiri yaitu data maksimum dikurangi data minimal dibagi dengan jumlah kelas. Oke, kita masukkan sama dengan terlebih dahulu, kemudian kita ketik kurung buka, kemudian kita klik data maksimumnya, kemudian klik kurang, kemudian data minimal, kemudian kurung tutup dibagi dengan jumlah kelas, kemudian tekan enter. Maka sudah kita dapatkan panjang kelasnya itu 8. Oke, yang terakhir yaitu kita akan menentukan standar deviasi. Cara untuk menentukan standar deviasi yaitu kita ketik dulu sama dengan, kemudian kita masukkan rumus atau formula stdef, klik 2 kali maksudnya, kemudian kita drag keseluruhan data sampai akhir. Oke, kemudian kita ketik kurung tutup, kemudian enter. Maka sudah kita dapatkan nilai dari rata, median, modus yang terdapat pada statistik deskriptif. Dan untuk keperluan pembuatan tabel distribusi frekuensi yaitu kita menentukan jumlah kelas, data minimal, data maksimum, panjang kelas, dan juga standar deviasi. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu kita akan menentukan nilai dari z-score ini. Oke, untuk cara menentukan atau menghitung nilai z-score yaitu kita akan masukkan rumus sama dengan normal dis yang ini, kemudian kita akan diminta untuk menginput x, min, standar deviasi, dan juga kumulatif. Untuk x sendiri kita input data yang ada di sampingnya, kemudian kita diminta untuk menginput titik koma. Jadi di setiap device ataupun laptop teman-teman ataupun jenis Excelnya diminta untuk menginput yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang diminta untuk menginput koma saja. Jadi untuk di Excel yang saya miliki, saya diminta untuk menginput titik koma. Kita harus ikuti arahannya, karena jika kita tidak menginput yang diminta, maka perhitungan kita akan menjadi error. Kemudian kita input titik koma, kemudian kita masukkan nilai min atau rata, klik nilai rata, kemudian kita kembali klik titik koma, kemudian kita masukkan standar deviasi, kemudian titik koma, dan diminta untuk kumulatif yaitu kita masukkan false dan kurung tutup, kemudian tekan enter. Maka sudah kita dapatkan nilai dari z-score untuk data yang pertama, yaitu data pada desa benchmark. Selanjutnya kita akan coba untuk mendrag nilai z-score-nya, karena kita supaya lebih praktis ataupun lebih cepat. Tetapi setelah kita drag akan muncul perhitungan seperti error. Kenapa bisa error? Karena nilai-nilai yang kita cari di sini adalah ke bawah, bukan ke samping ya. Maka dari itu untuk membuat perhitungan kita menjadi benar, solusinya yaitu kita harus membuat ataupun mengkunci nilai-nilai rata dan juga standar deviasinya. Mengapa kita harus kunci nilai dari rata dan juga standar deviasinya? Karena nilai rata dan juga standar deviasi ini nilainya selalu sama ataupun tetap. Yang berubah itu adalah nilai yang berada di sampingnya, yaitu di mahasiswa berubah mulai dari 50, 20, dan seterusnya. Oke, kita selanjutnya akan mengunci nilai rata dan juga standar deviasinya. Cara untuk mengkuncinya itu kita masukkan pada nilai rata dan juga standar deviasinya simbol dolar. Untuk cara cepatnya itu bisa kita tekan F4,
Oke, F4. Kemudian di standar deviasi juga kita masukkan simbol dolar atau F4. Kemudian kita tekan enter. Oke, sudah kita dapatkan nilainya, dan saat ini kita bisa lakukan drag agar lebih cepat dan juga lebih gampang. Oke, kita akan coba drag. Oke, sudah kita dapatkan nilai-nilai z-score-nya sesuai dengan data-data di samping untuk keperluan pembuatan tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kita akan mengurutkan data-data dari yang terkecil menuju yang terbesar, karena untuk membuat tabel distribusi frekuensi harus mulai dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Cara untuk mengurutkannya yaitu kita blok dulu nama desa, jumlah siswa, dan juga z-score-nya sampai data yang terakhir. Kemudian kita pilih menu filter. Oke, kemudian akan muncul menu segitiga pada tabel kita. Selanjutnya kita bisa pilih ataupun tekan segitiganya itu, kemudian kita pilih sortir dari yang terkecil menuju yang terbesar, dan klik OK. Oke, jadi sudah kita urutkan data-data mulai dari yang terkecil menuju yang terbesar, dan kita bisa masuk ke step selanjutnya, yaitu kita akan menentukan kelas interval. Oke, di kelas interval kita akan menentukan, saya sudah buat tadi, saya akan membuat ulang. Kita hapus dulu ya. Untuk pembuatan kelas interval sendiri, kita mulai dari menggunakan data minimal. Oke, kemudian kita masukkan rumus data minimal ditambah dengan panjang kelas yaitu 8, dan kita tekan enter. Oke, kita bisa drag data-data ini sampai dengan data maksimum yaitu 53. Oke, sudah kita dapatkan nilai maksimum yaitu 53. Selanjutnya kita akan membuat interval kelas. Untuk membuat interval kelas sendiri, kita perlu menggunakan data analisis yang telah kita install ataupun aktifkan tadi di awal. Oke, kita akan menuju ke menu data analisis, kita klik data, kemudian kita klik data analisis, kemudian akan muncul format seperti ini. Kita pilih menu yaitu histogram, dan kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Untuk di input range-nya, kita akan masukkan data pada jumlah siswa, kita masukkan dari awal hingga akhir. Oke, kemudian di bin range-nya kita masukkan kelas interval yang tadi sudah kita hitung, kita masukkan semuanya. Selanjutnya di output range kita masukkan hasilnya itu di interval kelas, kemudian klik OK, kemudian klik OK sekali lagi, maka akan muncul seperti ini, kelas interval bin frekuensi. Selanjutnya kita akan mengubah kata-katanya ataupun kata yang tadi berubah yang awalnya tidak bin, yaitu kita delete dulu, kita ubah menjadi interval kelas. Oke, selanjutnya kita akan buat menjadi lebih menarik lagi ataupun enak untuk dilihat. Kita buat menjadi tabel calculators. Oke, selanjutnya kita buat data-data ini menjadi data tengah. Oke, selanjutnya kita bisa mengecek apakah data-data yang kita hitung tadi sesuai dengan data-data yang ada. Data yang kita pakai yaitu 40 data. Cara mengeceknya itu, ini kita ganti menjadi jumlah dulu, jumlah. Oke, kita akan cek apakah sesuai dengan data yang ada. Caranya itu kita klik sama dengan, kemudian kita masukkan rumus sum, kemudian kita drag data dari awal hingga akhir, kemudian kita tekan enter, maka sesuai dengan data yang kita buat sebelumnya, yaitu 40 data.
Oke, selanjutnya saya akan mengubah nama ataupun warna dari kolom ini agar lebih mudah untuk dilihat. Selanjutnya juga kita akan mengubah judul-judulnya menjadi bold agar mudah untuk dilihat. Oke, sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik batang menggunakan data-data yang telah kita buat sebelumnya. Tapi sebelum membuat grafik batang, kita harus range-kan dulu interval kelasnya karena panjang kelasnya yaitu 8. Jadi kita ubah yaitu 5 ke 12, kemudian dari 13 ke 20, selanjutnya dari 21 sampai dengan 28, dari 29 sampai 36, kemudian dari 37 sampai dengan 44, kemudian dari 45 sampai dengan 52, dan 53 sampai dengan 60. Oke, selanjutnya setelah kita buat ini, kita bisa untuk membuat grafik batangnya. Oke, tapi saya lupa untuk mengubah menjadi bahasa Indonesia yaitu frekuensi. Oke, setelah itu kita akan membuat grafik batangnya. Untuk cara cepat membuat grafik batang yaitu kita blok dulu data-data yang akan kita gunakan, yaitu interval kelas dan juga frekuensi. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih insert, kemudian kita pilih insert column, kemudian kita pilih dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan data pada grafik batangnya dengan cara yaitu kita klik kanan, kemudian kita pilih select data dan kita pilih add. Akan muncul format seperti pada layar. Untuk di series name-nya kita tambahkan nama kurva normal. Kemudian untuk di series values-nya kita masukkan nilai-nilai dari z-score-nya, nilai dari nomor 1 hingga nomor 40. Kemudian klik OK. Kemudian setelah kita klik OK, akan muncul format seperti ini. Dan untuk di garis X-nya kita akan pilih jumlah siswanya dengan cara kita klik edit, kemudian kita pilih pada axis label range-nya kita pilih jumlah siswanya dari awal hingga data yang terakhir, kemudian klik OK. Dan tentunya data-data ini kita sudah turunkan dari awal, dari yang terkecil menuju yang terbesar. Kemudian kita klik OK. Dia akan muncul yang seperti ini dan akan kita ubah karena grafik ini kurva normalnya belum terlihat. Bagaimana cara agar kurva normalnya terlihat? Kita klik kanan terlebih dahulu, kemudian kita pilih menu change chart type, kemudian kita pilih menu combo, dan pastikan kita mencentang pada menu secondary axis dan kita pilih kurva normalnya karena kurva normal biasanya berbentuk lonceng. Kita pilih lonceng, lalu kita pilih OK. Oke, masih belum berbentuk lonceng. Dan untuk membuat agar kurva normalnya berbentuk lonceng, kita klik kiri dulu, kemudian kita pilih add chart element dan kita pilih secondary horizontal, maka sudah berbentuk kurva normalnya seperti lonceng. Selanjutnya kita akan menambahkan pada garis horizontal ini sesuai dengan data yang telah kita hitung tadi sebelumnya, karena pada horizontal ini masih menggunakan 5557 dan kita akan ganti menggunakan interval kelas. Caranya itu kita klik dulu, klik kiri, kemudian kita pilih select data dan pastikan pada frekuensi kita pilih edit, kemudian kita pilih interval kelas dari awal hingga akhir, kemudian kita pilih OK.
dan kita klik OK. Maka akan muncul interval kelas pada garis horizontal. Oke, selanjutnya untuk yang di secondary ini, yang di atas ini dimulai dari angka 0. Tetapi untuk di datanya kita mulai dari angka 5. Maka dari itu kita harus memilih terlebih dahulu di mana agar dimulai dari angka 5. Caranya itu kita klik 2 kali, dan di pengaturan wilayah di kanan ini akan muncul pengaturan, dan untuk di bounce-nya itu kita ganti minimumnya kita ganti jadi 5 dan maksimumnya kita jadi 60 dan klik OK. Oke, akan muncul seperti ini. Dan jangan lupa untuk membesarkan barnya agar lebih jelas untuk dilihat. Kita ubah menjadi di angka 20% ya, sorry 20%, 24% tidak apa. Oke, kita sudah gunakan ini. Selanjutnya kita akan mengedit grafik belakangnya supaya lebih jelas lagi terlihat, yaitu kita akan tambahkan tick marks-nya atau kita akan menebalkan angka-angkanya. Cara untuk menebalkannya yaitu kita klik dulu, klik 2 kali, kemudian kita pilih axis option dan kita pilih solid line dan kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Dan di tick marks-nya juga kita akan ganti dari yang non menjadi outside. Oke, sudah muncul pada layar garis-garisnya. Kemudian kita perlakukan sama pada garis horizontal. Kita klik 2 kali karena akan muncul pengaturan pada layar di kanan ini. Kemudian kita pilih solid line, kemudian kita pilih warna hitam. Oke, selanjutnya kita akan ganti tick marks-nya. Kita ganti menjadi outside. Oke. Selanjutnya kita akan membuat, kita akan perlakukan sama untuk yang di kanannya, yang di garis vertikal, sekundari vertikalnya. Klik 2 kali, kemudian kita perlakukan sama, kita pilih solid line, kita pilih warna hitam, dan kita pilih tick marks-nya jadi outside. Oke, sudah outside. Maka akan muncul seperti ini, dan kita akan perbesar sedikit grafik batangnya agar lebih mudah untuk diedit. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan judul-judul axis pada horizontal, pada vertikal, dan juga vertikal di kanan dan juga di kiri. Caranya itu kita klik dulu pada vertikal ini, kemudian kita pilih add element, kemudian kita pilih axis title, kemudian kita pilih primary vertikal, dan kita akan masukkan ini yaitu frekuensi. Frekuensi. Oke. Kemudian yang di horizontalnya itu kita akan pilih, klik 2 kali, kemudian kita pilih add element, dan kita pilih axis title, dan untuk di horizontalnya kita pilih, kita gunakan nama interval kelas. Interval kelas. Oke, selanjutnya untuk di secondary vertikal yang ini kita perlakukan sama. Caranya itu kita klik kiri 1 kali, kemudian kita pilih add element, kemudian kita pilih axis title, dan di secondary vertikal. Oke, selanjutnya kita pilih yaitu z-score. Z-score. Oke, selanjutnya supaya lebih jelas lagi
kita ubah warna-warnanya menjadi lebih warna hitam. Caranya itu kita pilih warna hitam. Untuk di sini juga kita lakukan sama, menjadi warna hitam. Untuk plus warna hitam, Z-score-nya juga kita warna hitam, dan di frekuensi juga warna hitam. Oke, sudah mulai terlihat data yang telah kita buat. Selanjutnya pada secondary horizontal ini sepertinya tidak perlu untuk diperlihatkan. Cara untuk tidak terlihat yaitu kita klik kiri 2 kali dan akan muncul seperti ini, yaitu kita pilih di label. Di label position kita ganti menjadi none, maka akan muncul seperti ini. Oke, untuk di set score sendiri juga kita akan ubah numbernya. Oke, di number kita pilih kategori number, kemudian kita pilih 2 angka koma 2 dan kita pilih dan sudah. Oke, selanjutnya yaitu kita berikan judul di atas tabel grafik kita, dan jangan lupa itu kita klik dulu, kita exit elemen, kita exit title, kita masukkan judul yaitu distribusi jumlah siswa berprestasi pada setiap desa, setiap desa. Oke, sudah selesai. Kita perlukan sedikit mempoles supaya lebih cantik, dan kita besarkan sedikit. Oke, sekian. Oh ya, ada yang lupa, untuk di garis-garis ini akan kita hilangkan karena kita tidak perlu. Muncul, klik 2 kali sampai muncul icon butir-butir ini, kemudian kita pilih backspace atau delete. Jangan lupa yang di atas juga harus semua. Oke, selanjutnya tutorial ini sudah selesai, dan semoga teman-teman yang sedang menonton video ini dapat bermanfaat, ataupun ilmu-ilmu yang saya sudah sampaikan dapat diterima. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat.